Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa. Wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Sahabat Kompas TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dalam jumpa kita hari ini, kita akan membawakan sebuah materi dengan judul bersyukur atas nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara hal yang dapat memotivasi kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu senantiasa mengingat-ingat nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran berfirman, Inna a'tayna kal kawsar fasalli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah memberikan nikmat yang banyak kepada kamu, maka dirikanlah solat kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Allah menegaskan bahwa Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita manusia, dan Allah memohon kepada kita, menyampaikan kepada kita, menegaskan kepada kita dua hal. Fasolli li rabbik, maka dirikanlah solat kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Dan dua hal inilah yang menjadi tanda terima kasih kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam ayat yang lain berfirman, ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Bila kalian menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka sesungguhnya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Saking dan betapa banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu kualitas iman beliau, kita tahu kualitas ibadah beliau, namun kita juga tahu bagaimana beliau beribadah sampai lecet jidatnya, sampai bengkak betisnya, berdiri berlama-lama untuk melakukan sholat, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Aisyah mempertanyakan, wahai Rasulullah, bukankah engkau telah mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Bukankah engkau telah dijamin oleh Allah surga? Namun mari kita perhatikan, saudaraku, apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menjawab, bukankah aku belum menjadi hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sahabatku, dari jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita dapat bercermin bahwa betapa kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh sangat keterlaluan. Diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun mari kita lihat bagaimana ibadah kita, bagaimana kualitas sholat kita, bagaimana kita punya ibadah-ibadah yang lain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sering merenung-renungkan betapa nikmat Allah berikan kepada kita yang banyak itu, maka insya Allah
bisa memotivasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memikirkan kondisi tubuh kita, memikirkan kondisi alam ini, memikirkan segala ciptaan Allah ini, maka sesungguhnya itu akan mendorong kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Kompas TV, Mutiara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akan membahas, menguraikan nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Meskipun dalam bahasa Al-Quran bahwa kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Namun para ulama berupaya, berusaha untuk mengklasifikasikan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tujuannya adalah untuk bagaimana manusia bisa merenungkan, bisa melihat dirinya, dan bisa sadar Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, para ulama mengidentifikasi ada yang disebut dengan nikmat fitriyah. Nikmat fitriyah dalam bahasa sederhananya adalah nikmat bawaan yang dianugerahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan contoh. Nikmat fitriyah itu adalah kelahiran kita, kelahiran manusia ke dunia ini. Itu merupakan nikmat fitriyah. Bukankah kita manusia tidak pernah berpesan untuk memohon dilahirkan ke dunia ini? Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk lahir ke dunia ini. Maka nikmat fitriyah berupa kelahiran perlu untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat fitriyah juga berupa tubuh ini. Kita tidak pernah berpesan untuk Allah menciptakan tubuh sedemikian rupa sempurna, sedemikian rupa lengkap, inderanya dan sebagainya. Tetapi kemudian Allah memperlengkapi kita dengan tubuh yang sempurna ini, dengan panca indera yang sempurna ini, sehingga kehidupan kita berjalan dengan baik dan kita leluasa menikmati berbagai nikmat-nikmat Allah yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan penciptaan yang sebaik-baiknya, dengan penciptaan yang sebaik-baik bentuk, sesempurna mungkin. Inilah kita. Diperlengkapi kita dengan indera. Diberikan Allah mata untuk kita dapat menikmati segala keindahan alam ini. Diberikan kita telinga untuk kita mampu mendengarkan segala bunyi, segala suara yang dianugerahkan Allah ke dalam kehidupan ini. Kita dapat mendengarkan suara orang tua kita. Kita dapat berkomunikasi dengan orang lain karena kita dianugerahi telinga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mutiara iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lanjutkan materi ini, pembahasan ini setelah yang satu ini.
Saudaraku, mutiara iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih masih bersama kami. Saya ingin melanjutkan nikmat fitriyah yang tadi kita bahas. Nikmat fitriyah yang lainnya berupa kelengkapan panca indera yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil contoh satu panca indera saja, yaitu mata. Saudaraku, betapa nikmat mata ini sangat besar nilainya untuk kehidupan kita. Kita bisa membayangkan bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang tunanetra, katakanlah yang buta sejak lahir. Kita bisa membayangkan bahwa betapa mereka tidak pernah mengetahui bagaimana bentuk alam ini, bagaimana warna-warni kehidupan ini, bagaimana wajah orang-orang tua mereka, bagaimana wajah saudara-saudara mereka. Karena Allah berkehendak mereka tidak dianugerahi penglihatan. Tetapi bagi kita yang diciptakan Allah dalam bentuk penglihatan yang sempurna, maka kita dapat menikmati pemandangan ciptaan Allah di alam raya ini dengan seleluasa. Ini baru satu bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apakah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain? Kita diberikan nikmat fitriyah berupa mampu merasakan, mampu untuk bergerak. Kita diberikan kekuatan, kita bisa berjalan dengan baik, dengan gagah, dan kita diberikan anugerah tangan yang bisa bekerja dengan sempurna. Kita diberikan jari untuk dapat memegang segala benda yang ingin kita pegang. Maka Allah menyindir kita dalam surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat yang mana lagi yang engkau dustakan? Nikmat yang mana lagi yang engkau ragukan? Itulah tadi saya katakan bahwa semoga dengan memikirkan, merenungi betapa banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan ini, maka bisa mendorong kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk kata Allah, "Fasholli li rabbik wanhar." Mendirikan sholat kepada Tuhanmu dan berkurban atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, mutiara iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang kedua yang diidentifikasi oleh para ulama adalah apa yang disebut dengan nikmat kauniyah. Nikmat kauniyah dalam bahasa sederhananya adalah nikmat alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, di situ terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang menggunakan akalnya, bagi orang-orang yang senantiasa merenungi dan berpikir kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Nikmat kauniyah
secara sederhana. Kita bisa bagi langit dan bumi. Langit dengan segala perbendaharaannya dan bumi dengan segala perbendaharaannya. Semua ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipersembahkan kepada hamba-hambanya manusia, sekaligus juga untuk menguji hamba-hambanya yang beriman. Apakah mereka bersyukur dengan nikmat-nikmat ini atau mereka malah kufur dengan nikmat Allah ini. Langit. Di langit ada matahari yang keberadaannya dibutuhkan di alam ini. Tanpa matahari, maka bumi ini akan gelap dan kehidupan tidak akan pernah ada. Karena sinar matahari dibutuhkan oleh segala makhluk hidup. Kita manusia membutuhkan matahari, tumbuhan membutuhkan matahari untuk kelangsungan kehidupannya. Di langit, Allah juga menciptakan bulan. Ketika siang berganti malam, lalu kemudian Allah tidak menciptakan bulan, maka betapa gelapnya malam tanpa bulan. Allah menciptakan bintang-bintang yang dengan keberadaan bintang-bintang itu salah satunya menjadi hiasan langit yang dapat dinikmati manusia. Ini nikmat kauniyah yang Allah berikan kepada kita. Berikut nikmat kauniyah yang lain, nikmat alamiah yang lain adalah bumi. Di bumi ada gunung-gunung, ada bukit-bukit, ada tanah, ada sawah, ada kebun, ada sungai, ada laut. Dan semua itu sekali lagi dipersembahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan manusia, kemudahan kehidupan manusia. Allah ciptakan laut. Di dalam laut terdapat berbagai kebutuhan manusia. Yang paling utama adalah ikan. Dan apakah kita pernah memikirkan bahwa jumlah ikan yang ada di laut tidak akan habis walaupun dikonsumsi oleh seluruh manusia di alam ini, di bumi ini. Bayangkan betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang mana yang kamu ragukan? Saudaraku, mutiara iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jeda dulu setelah yang satu ini. Saudaraku, mutiara iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya lanjutkan dengan nikmat kauniyah yang tadi. Nikmat kauniyah yang Allah berikan yang secara nyata kita rasakan adalah adanya sawah, adanya kebun. Yang dari kedua nikmat itu kita bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan kita. Kita bisa makan, kita bisa minum. Dari laut kita juga bisa memperoleh ikan. Dari kebun kita memperoleh jagung, kedelai, kacang, dan lain sebagainya. Dari sawah kita dapat memperoleh beras dan lain sebagainya.
Maka kembali lagi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang mana lagi yang engkau ragukan, yang engkau dustakan? Sesungguhnya di sepiring makanan yang kita nikmati di pagi hari, siang hari, dan malam hari, di situ terdapat bukti-bukti dan tanda-tanda banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada garam, ada ikan dari laut, ada beras dari sawah, ada sayur dari kebun, dan lain sebagainya. Mengapa kita tidak pernah mengambil pelajaran? Mengapa kita tidak pernah merenungi hal ini? Saudaraku, mutiara iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meningkat ke nikmat yang ketiga, yakni nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat diniyah, yakni nikmat agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan agama Islam untuk manusia. Persoalan lain, bahwa ada manusia-manusia yang tidak memilih Islam sebagai jalan agamanya. Tetapi sesungguhnya, inna dina indallahil Islam. Allah anugerahkan agama Islam sebagai agama yang terbenar. Betapa nikmatnya orang-orang yang memilih Islam sebagai agama, sebagai keyakinan kehidupannya. Karena itulah agama yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan keselamatan di yaumil akhir. Kita bersyukur kita lahir dari kedua orang tua yang Islam. Yang dengan demikian kita pun bisa mengikuti agama orang tua kita. Kita bisa melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Tetapi betapa meruginya mereka yang mereka mengetahui kebenaran-kebenaran agama Islam, tetapi mereka tidak memilih Islam sebagai jalan keyakinan mereka. Bersyukurlah orang-orang yang mendapat hidayah, yang lahir tidak dalam keyakinan Islam, namun mendapat hidayah Allah, mendapat hidayah Islam, dan berpindah menjadi mu'allaf, lalu kemudian mati dalam keadaan keyakinan Islam. Sungguh keselamatanlah bagi mereka. Jaminan Allah untuk keselamatan mereka, dan jaminan Allah kepada kita semua. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang berkata dengan sungguh-sungguh, penuh keyakinan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dalam kehidupannya, Rasulullah mengatakan mereka adalah penghuni surga. Saudaraku, mutiara iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meningkat lagi ke nikmat yang keempat. Nikmat yang keempat adalah nikmat ikhtiyariyah. Nikmat ikhtiyariyah adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan di situ terlibat kita untuk mengupayakannya, terlibat kita untuk mendapatkan nikmat-nikmat itu. Saya berikan contoh, nikmat gaji atau upah, nikmat pekerjaan. Di situ kita berusaha untuk mencari pekerjaan, tetapi lewat pekerjaan itulah Allah memberikan nikmat kepada kita. Itulah yang disebut dengan nikmat ikhtiyariyah. Kemudian nikmat ikhtiyariyah yang lain adalah pendidikan. Kita bisa menyelesaikan pendidikan dari tingkat yang paling rendah, lalu kemudian sampai pendidikan yang lebih tinggi,
Dan dengan itu kita dianugerahi ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahwa keilmuan yang kita miliki bukanlah nikmat, keilmuan yang kita upayakan sendiri. Bukan nikmat yang kita capai karena kemampuan kita. Tetapi di situ ada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada akal, pikiran yang disehatkan Allah. Ada kekuatan yang dijaga oleh Allah. Ada kesehatan yang dipelihara oleh Allah. Sehingga kita bisa menyelesaikan pendidikan ini dengan baik. Kemudian nikmat ikhtiariah yang lain kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kendaraan. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat rumah. Jangan lupa bahwa meskipun kita terlibat dalam mengupayakan nikmat-nikmat ini, tetapi sesungguhnya itu adalah nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja kita tidak mau syukur dengan nikmat ini, atau kita mau kufur dengan nikmat ini, tunggu. Suatu waktu, satu saat, Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nikmat ini dari kita. Dan sesungguhnya itu akan mendatangkan kesulitan hidup bagi kita dan kesengsaraan hidup bagi kita. La in syakartum la azidannakum. Bila kamu syukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambah nikmat itu untukmu. Wala in kafartum. Bila kamu mengingkari nikmat itu, bahwa nikmat itu bukan datangnya dari Allah, tetapi nikmat itu diupayakan sendiri karena kita sendiri, maka inna adzabi lasyadid, kata Allah. Ingat bahwa azabku amat pedih. Seakan-akan Allah, bila kalian mensyukuri nikmat, Allah tambah, Allah beri ganjaran yang lebih baik. Tetapi bila kamu kufur dengan nikmat itu, maka Allah balas, Allah cabut nikmat itu, Allah sengsarakan kehidupan kita. Sahabatku mutiara iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbagai nikmat-nikmat yang Allah berikan ini, tidakkah bisa menggerakkan hati kita untuk senantiasa bersyukur, senantiasa menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, maka kita akan senantiasa menjadi hamba-hamba yang bersyukur, menjadi manusia-manusia yang pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Kebenaran-kebenaran yang diperoleh dalam kesempatan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dan kekhilafan datangnya dari saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.